Asal belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istagna fa'anta lahu tasadda wa ma laika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa matahu faqabara summa iza sya'a ansyara kalla lamma yaqdima amara falyazuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qatba wa zaitunan wa nahla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba matalakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajara sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masih ingat ini adalah doa Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membacanya di pagi hari kemudian dia meninggal setelah itu, wajaba alaihil jannah. Rasul mengatakan wajib baginya masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam kemudian di malam itu dia meninggal dunia, Rasulullah mengatakan wajaba alaihil jannah, wajib, ya, bukan masuk aja, wajib masuk surga. Dengan apa? Dengan memperhatikan kandungan-kandungan makna yang ada di dalamnya. Maka ini termasuk zikir pagi dan sore, ya, yang panjang itu salah satunya ada Sayyidul Istighfar. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah berjalan di atas ajarannya sampai hari kiamat kelak nanti. Dan mudah-mudahan yang membaca Al-Quran tadi, ya, Ananda Safea, semoga diberi kelancaran untuk menghafal ayat-ayat berikutnya, dimudahkan orang tuanya dalam membimbing, ya, sehingga nanti bisa menjadi anak yang solehah, ya, berguna bagi orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dan ini merupakan nikmat, ya. Kenikmatan yang lebih nikmat, lebih besar daripada harta. Apalagi kalau kita tadi mengerjakan 2 rakaat subuh. Masih ingat kita hadisnya, keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, hafal semua sudah, ya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu nikmat, ya, nikmat yang tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti senang mana kita dapat rezeki hari ini 10 juta dengan kita tidak mendapatkan hari ini uang 10 juta tapi bisa 2 rakaat sebelum subuh. Pilih mana? Dua-duanya. Ini lama ini sudah. Ya. Maka kalau kita itu cermati, ya, 10 juta itu tidak ada apa-apanya dengan dunia dan seisinya. Tapi kita lebih senang dapat uang 10 juta kayaknya, ya. Ya. Iya. Dibanding dengan bagaimana perasaan kita tadi setelah selesai sholat 2 rakaat fajar. Lebih gembira mana? Nah, kalau belum bergembira berarti apa? Belum bisa menyadari, memaknai fadilah keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Padahal itu tidak ada papanya dengan uang 10 juta. Bahkan sampai ada orang yang rela meninggalkan sholat hanya demi uang 10 juta. Maka ini adalah orang yang tidak berakal, gitu ya. Ada pilihan. Ini uang 10 juta, ini ada senilai berapa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang normal berakal
tentu dia akan tinggalkan yang 10 juta, dia akan lakukan yang 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Makanya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari bahwasanya nikmat sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, berarti kita itu harusnya lebih bergembira daripada kita mungkin mendapatkan uang bonus 10 juta. Ya, lebih senang apa? Lebih senang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Yunus yang sering kita bacakan, kul, katakanlah, bifadlillah, dengan keutamaan warahmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fastabsiru, maka hendaklah kalian berbahagia. Ya, berbahagialah ketika mendapatkan apa? Fadlullah, keutamaan, rahmat dan rahmat. Apa itu? Fadlullah di sini adalah iman, rahmat di sini adalah apa? Al-Qur'an. Maka bergembiralah hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an. Allah mengatakan kita disuruh untuk apa? Bergembira. Karena itu apa? Nilainya lebih baik daripada harta. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyampaikan yaitu 4 waktu yang membuat kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada 4 waktu yang bikin kita berhasil di dunia dan akhirat kalau kita memanfaatkan waktu ini. Ya. Waktu apa ini kira-kira? Ada 4 waktu. Yang pertama adalah sa'atun yunaji rabbah. Waktu yang pertama adalah waktu yang kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sa'atun, maka hendaklah kita itu waktu 24 jam ini punya waktu khusus untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Kita kan sudah sholat, zikir, baca Al-Qur'an. Iya, itu ibadah. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud satu waktu untuk bermunajat kepada Allah adalah waktu ketika kita ini berkholwat, ya, berkholwat kepada Allah. Di sini ada seorang ulama mengatakan, Wahab bin Mudah mengatakan, yahlu apa namanya? Ya, jadi ada satu waktu yang harus kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu ya, waktu. Ketika kita dikatakan kamu cinta Allah, cinta. Nah, orang yang cinta kepada Allah atau orang yang cinta kepada manusia itu tentunya apa? Kepengen berduaan. Ya. Kita itu cinta istri kita. Ada enggak kita kepengen berduaan saja dengan istri? Ya, ada. Kita tidak ingin berduaan dengan istri diganggu oleh orang lain. Ya, kita ketika berdua dengan istri tidak kepengen diganggu oleh siapa? Anak kita, ya kan? Ketika kita bersama dengan istri kepengen tidak ada diganggu oleh tetangga kita. Karena apa? Alasannya karena cinta. Nah, orang yang cinta kepada seseorang itu biasanya juga kepengen curhat, ya, kepengen bicara panjang lebar. Nah, maka kalau dikatakan kita cinta kepada Allah, harusnya kita juga punya waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermunajat. Ya. Itu
Itu waktu yang pertama, saatun yunaji rabbah. Kita harus punya satu waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di rumah. Ya, walaupun di rumah. Semisal kita mungkin di ruang tamu atau di kamar lain. Nanti istri juga bisa sama. Silakan perintah istri kita juga sama untuk kita. Silakan bermunajat kepada Allah di waktu yang sama tapi mungkin tempatnya berbeda. Suami mungkin di ruang tamu, istri mungkin di kamar tidur. Untuk apa? Sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bermunajat di sini apa? Ya, bermunajat untuk ya berkeluh kesah apa masalah kita kepada Allah, apa keinginan kita kepada Allah, ya, apa yang menjadi masalah kita. Karena apa? Sekali lagi, orang yang cinta kepada seseorang tentunya dia akan apa tadi, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, menyendiri, ya, menyendiri, ya. Kalau dulu Rasulullah itu berkholwah di Gua Hira, tinggalkan istri di rumah, ya kan, tinggalkan semua kesibukan, menyepi di Gua Hira, sehingga nanti inilah turunnya yaitu wahyu yang pertama. Ya. Maka ulama mengatakan hendaklah kita itu punya waktu untuk seperti itu. Punya waktu sendiri khusus, tidak diganggu oleh orang lain, hanya kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada sebuah hadis yang mengatakan apa? Rajulun, salah satu nanti orang atau pemuda yang mendapatkan naungan di hari kiamat, ya. Rajulun yudhilluhullahu yaumal qiyamah. Ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia itu mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan selain dari naungannya. Siapa? Rajulun zakarallah, seorang laki-laki dia zikir kepada Allah, atau dia mungkin baca Al-Qur'an di waktu sendiri, khalian, tidak ada orang lain, ya. Summa baka, kemudian dia menangis. Nah, inilah inti daripada apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir, kemudian baca Al-Qur'an, sampai kemudian bisa menangis. Inilah nanti orang yang akan mendapatkan apa? Naungan pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan, nanti di sana tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada payung, tidak ada pohon apa yang rindang di sini, pohon beringin, tidak ada. Ya. Itu siapa? Orang yang tadi bermunajat, menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sunyi, ya, sampai kemudian dia bisa menangis. Ya. Kapan kita nangis, Pak? Terakhir, Pak? Lama. Ya. Itu hasil dari munajat. Kita tidak akan bisa menangis kalau kita itu tiap hari sibuk dengan acara-acara dunia, kumpul-kumpul dengan teman, kesibuk dengan dunia, harta, itu tidak akan bisa nangis. Menangis seperti itu kalau kita bisa ketika kita sendirian. Ya. Itu munajat, itu orang yang waktu yang apa? Sangat penting. Artinya coba kita usahakan waktu kita 24 jam ini, sisihkan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, merenung. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail, dia tidak tega melihat Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim,
Ditinggalkan seorang ibu dengan seorang bayi laki-laki, ditinggalkan di tempat yang tidak ada orangnya, tidak ada pohon, tidak ada air, ya. Tapi kenapa tega-teganya suami seperti itu? Kalau kita kan ini namanya apa? Bundir ya, tahu bundir? Tak bundir apa bundir? Bunuh diri kan begitu. Coba tinggalkan istri di rumah, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada orang lain. Nabi Ibrahim itu tidak tega melihat mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka tanpa melihat mereka berdua. Ketika di tempat suatu yang sunyi, tidak ada orang melihat, barulah Nabi Ibrahim menghadap kembali kepada Ka'bah, tempat Hajar dan Ismail di situ. Kemudian baru dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku, yaitu Hajar dan Ismail. Dia bermunajat kepada Allah di tempat ketika tidak ada orang lain, saat sunyi, tidak ada orang melihat, tidak ada kamera, tidak ada CCTV, ya kan? Tidak ada HP. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditinggalkan di mana? Biwadin ghairi zara', yaitu di suatu tempat lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun. Itu kan masalah. Masalah bukan ninggalkan istri, anak, tidak ada makanan, masalah tidak? Masalah. Perlu solusi tidak? Perlu solusi. Perlu pertolongan tidak? Perlu pertolongan. Perlu bantuan tidak? Perlu bantuan. Tapi kenapa ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Dia hanya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngurus. Jadi masalah apa yang lebih berat daripada mungkin masalah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Coba kita punya masalah enggak? Punya. Tapi kira-kira masalah kita hari ini dengan kasus Nabi Ibrahim lebih berat mana? Mati kan resikonya apa? Mati dimakan binatang buas. Mati kelaparan, mati kehausan kan resikonya itu. Sementara kita masalahnya tidak sampai seperti itu ya, resikonya tidak. Tapi itulah kemudian apa? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Dan ketika berdoa tidak dilihat oleh Hajar dan Ismail. Dia karena tidak tega. Ketika sudah tidak ada seorang pun, ini yang disebut tapi perlu kita waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahtawi, selanjutnya apa itu? Afidatan minanas yahtawi ilaihim waj'al, dan jadikan hati-hati itu manusia itu untuk cenderung kepada mereka, untuk kangen kepada mereka, untuk rindu kepada mereka. Ya, jamaah yang hadir di sini kangen enggak dengan Ka'bah? Kangen ya? Rindu enggak? Ya, sampai-sampai ada travel rindu Ka'bah atau apa? Rindu Baitullah gitu ya. Menggambarkan semua orang Islam itu rindu. Ini apa? Ini adalah hasil doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Waj'al af'idatan minan nas yahtawi ilaihim, dan jadikan hati-hati manusia. Ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim itu terbukti dikabulkan oleh Allah. Buktinya apa? Sekarang kita rindu kepada Ka'bah. Rindu umroh, rindu ini haji. Rindu, lebih rindu mana, yang belum pernah atau yang sudah pernah ke sana? Ya. Mana? Lebih rindu mana? Yang sudah pernah. Itu kenapa? Itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat, ini keberhasilan orang yang menyisihkan waktunya untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pesannya apa? Sisihkan waktu kita untuk berdua. Berdua dengan siapa? Nah, berdua dengan istri tiap malam ya. Nah, ini bukan dengan istri. Berdua dengan Allah. Ya, berarti ninggalkan siapa?
meninggalkan istri. Ya. Tidak lama-lama, paling 10 menit, 15 menit. Ya. Ini munajat, bermunajat kepada Allah. Sampaikan apa masalah kita, apa kesulitan kita, apa kebutuhan kita. Ya, itu yang pertama. Sa'atun yunaji Rabbah. Waktu yang ada berapa tadi? 4 ya? Nah, 4. Yang kedua adalah yaitu sa'atun yuhasibu nafsah fiha. Yaitu ada waktu, yang kedua adalah waktu untuk bermuhasabah. Waktu untuk introspeksi. Nah, beda dengan tadi. Kalau tadi itu khusus untuk bermunajat kepada Allah. Curhat. Kadang orang punya masalah itu kepengen curhat enggak? Kepengen curhat. Ya kan? Biasanya kalau kita punya masalah curhat kepada siapa? Orang kan? Orang yang kita percaya. Setelah itu apa? Biasa yang dirasakan? Plong, lega. Walaupun mungkin tidak ada solusi. Yang dengarkan cuman yang penting dengar saja. Tidak ada solusi. Apalagi kalau curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada solusi. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia curhatnya kepada Allah. Ya kan? Curhatnya kepada Allah. Nah, yang kedua tadi adalah yaitu ada waktu khusus untuk muhasabah, introspeksi diri. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Nanti orang yang rajin muhasabah di dunia, nanti dia dihisab di akhirat akan lebih mudah, lebih ringan. Ya, hisaban yasiro. Dan kita ini kan ingin masuk surga tanpa hisab kan? Kita masuk surga kepengen dihisab atau tanpa hisab? Tanpa hisab kan? Ya, hisab itu bukan ngerokok, bukan ya? Bukan menghisap. Hisab itu introspeksi. Ya. Nanti orang itu masuk surga dengan 3 jalan. Pertama dengan hisab yang berat. Nah, ini sudah celaka. Orang yang dihisab dengan berat itu akan disiksa. Yang kedua orang yang dihisab dengan ringan. Ringan, pertanyaannya ringan, global. Tidak berdetail. Hisaban yasiro, mudah. Dan yang terakhir masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan, langsung silakan masuk sudah. Begitu datang tidak ditanya macam-macam, sudah tahu silakan masuk. Ya. Pilih mana? Pertama, kedua atau ketiga? Ya, minimal yang kedua. Maka siapa? Maka orang yang nanti hisabnya ringan ketika di dunia itu rajin menghisap dirinya sendiri, introspeksi. Ya, kapan waktu terbaik untuk muhasabah? Nah, ini. Waktu terbaik untuk muhasabah, introspeksi. Ya, ulama mengatakan ada 2 waktu untuk introspeksi. Pertama, sebelum apa? Biasa introspeksi enggak ini, Pak? Hah? Kapan Pak untuk introspeksi? Sebelum subuh. Masih tidur. Ya, introspeksi, muhasabah yang paling tepat adalah sebelum tidur. Bukan bangun tidur. Makanya kalau ingin tidur, ketika kita sudah mau berbaring, ingat introspeksi hari ini. Kalau hari ini dari subuh sampai menjelang tidur, ternyata ada amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Oh, tadi sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, ngaji, menuntut ilmu, bisa sedekah. Ingat hari itu apa? Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur Allah bisa memudahkan hari kita untuk itu. Balasannya apa kalau bersyukur? La in syakartum la azidanakum. Kalau hari ini kita bersyukur tadi, bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, kita bersyukur, besok akan ditambah nikmatnya apa? Mungkin datangnya ketika sholat maghrib lebih awal lagi.
Mungkin ketika sholatnya bisa lebih khusyuk lagi. Mungkin baca Al-Qur'annya kalau tadi cuma 1 lembar karena bersyukur, besok bisa 2 lembar. Ini makna Allah akan menambah syukur nikmat itu seperti itu. La in syakartum la azidanakum. Coba setiap malam sebelum tidur cek, sudah baca Quran belum hari ini? Kalau sudah, ucapkan alhamdulillah. Allah akan mudahkan esok harinya untuk membaca Quran lagi. Itu kapan? Setiap hari. Maka nanti akan dimudahkan di hari kiamat hisabnya. Karena hari ini kita sudah tiap hari muhasabah. Tapi kalau hari ini ternyata kita hari ini mau tidur berbuat masalah. Misalnya membuat sakit hati orang tua. Atau kita tadi berkata kasar kepada istri anak. Kita tidak bisa nahan emosi. Atau hari ini kita ternyata mungkin keceplosan berbohong. Apa yang kita lakukan? Istighfar malam itu. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa pada hari itu. Dan besok Allah jauhkan dari perbuatan tersebut. Dan kalau malam hari itu kita meninggal dunia, itu mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sholat nikmat bukan? Nikmat. Bisa baca Quran nikmat bukan? Nikmat. Sholat duha nikmat bukan? Itu perlu disyukuri. Bukan hanya ketika dapat gaji baru bersyukur. Harusnya ketika bisa sholat, syukurnya lebih banyak daripada ketika dapat gaji. Ya. Pilih mana? Dapat gaji banyak tapi tidak pernah sholat. Dua-duanya lagi. Ya. Syukur. Dan hari ini kita sholat subuh, nikmat bukan? Nikmat. Dapat ilmu nikmat bukan? Nikmat. Tapi kebanyakan habis itu kita tidak bersyukur kepada Allah. Pulang dari sini tidak ada rasa syukur. Ya. Tidak ada rasa syukur kepada Allah. Harusnya apa kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini bisa bangun sholat subuh, hari ini bisa mungkin ikut kajian taklim, itu nikmat. Kenapa kita tidak bersyukur? Ya. Jadi apa? Muhasabah yang terbaik adalah sebelum tidur. Yang kedua, kapan muhasabah yang terbaik yang kedua? Yang kedua setelah masuk rumah. Masuk rumah itu nikmat bukan? Nikmat. Alhamdulillah Allah masih memberi umur panjang, masih memberi keselamatan sehingga masih bisa pulang kembali. Kan banyak orang dia paginya kerja, ujung-ujungnya pulang-pulang tinggal nama. Ya. Dia pergi keluar rumah, kecelakaan, meninggal di tempat kerja, tidak bisa pulang. Kita bisa pulang itu apa? Bersyukur, alhamdulillah. Jadi kapan? Setiap kali masuk rumah. Gimana? Ketika kita masuk rumah itu bahagia enggak? Senang enggak kita masuk rumah? Senang. Ya. Ketika itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah yaitu saatun yusahibu, yaitu ada waktu untuk sahabat kita. Ada waktu untuk siapa? Teman. Punya sahabat enggak ini? Punya teman? Nah, gunakan ini waktu. Ya. Ingat, Rasul itu punya sahabat enggak? Punya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Rasul butuh sahabat enggak? Butuh. Sama, kita juga butuh sahabat. Enggak mungkin kita itu kepengen hidup sendirian. Butuh sahabat, butuh teman. Ya. Tapi teman yang seperti apa? Kalau Umar bin Khattab mengatakan
rahimallahu imro'an, semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang, yahdi ilayya uyubi, yang mau menunjukkan kepadaku aib-aibku, cacat-cacatku. Itulah teman yang baik. Bukan teman yang ayo kita nongkrong, ayo ngopi gitu. Ayo kita keluar, bukan itu. Tapi teman yang baik, yang bermanfaat adalah teman yang mau memberikan kepada kita kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kan kita itu punya kelemahan, kekurangan yang kita tidak tahu kecuali orang lain kan. Tapi susah nyari orang seperti itu ya, susah. Kadang-kadang kita mau nasihati teman juga mikir-mikir, tidak kepenak ya, tidak enak aduh nasihati kan gitu. Padahal itu yang dibutuhkan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, semoga Allah merahmati kepadaku orang yang mau memberitahu kepadaku aib-aibku. Ini orang yang penting. Ya, makanya penting kita punya teman, punya sahabat. Pak Haji Asngati di sini jadi takmir. Butuh teman enggak Pak Asngati ini? Itu. Atau sendiri Pak Haji? Ya. Hah? Butuh adanya program-program pengajian dan lain sebagainya itu kalau Pak Asngati sendiri mungkin tidak bisa berjalan lancar, tapi butuh teman. Ingat, jangankan kita, Nabi, Rasul itu aja butuh teman, ya enggak? Butuh teman itu. Nabi Muhammad aja butuh teman. Akhirnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sebagainya. Itu Nabi, apalagi kita. Maka jangan sok merasa pede, enggak usah. Saya enggak perlu teman, enggak butuh teman, enggak. Ya, menyendiri. Ya. Ya. Coba Nabi Musa alaihissalam ketika dia diperintahkan untuk dakwah kepada Nabi Fir'aun, dia cari teman enggak? Cari teman. Siapa temannya? Harun. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan jadikan Harun saudaraku untuk teman. Teman itu penting. Partner itu penting. Tapi sekali lagi teman yang apa? Teman yang bisa memberikan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Teman yang bisa memberikan, oh mas kamu tuh tidak cocok kalau di sini. Kamu tuh tepatnya seperti ini, kayak gini, pak gini. Itu yang perlu dibutuhkan. Teman yang bisa memberi nilai kepada kita, kamu baiknya seperti ini, kamu layaknya seperti itu. Dan itu perlu kita waktu untuk berkumpul dengan teman seperti itu maksudnya ya. Teman. Kalau sekarang ya sambil ngopi-ngopi gitu kan. Nah, tapi yang dibahas seperti itu. Butuh teman kita itu. Yang terakhir. Yaitu ada satu waktu yang itu digunakan untuk melampiaskan, melakukan hobi kita. Nah, apa hobinya Pak? Ya. Ya, yang penting halal. Ya, kalau sabung ayam ya itu jangan didianu. Ya. Hobi yang halal dan mubah. Dan itu penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hobi tadi sesuai dengan porsinya, itu nanti akan menguatkan yang tiga tadi. Akan menguatkan yang tidak tadi. Karena yang namanya manusia itu butuh hiburan. Ya, maka silakan hobi kita apa masing-masing. Nah, ya, sisihkan waktu kita. Ya, hobinya apa? Badminton, tenis, renang. Ya, karena itu nanti akan menyegarkan, menyeimbangkan dengan yang tiga tadi itu, tiga yang awal tuh. Ya. Ada sekarang istilah healing apa namanya? Atau family gathering ya, dengan keluarga, dan itu memang perlu. Karena Rasulullah sendiri walaupun tugasnya berat, Rasulullah tetap menyempatkan waktu untuk itu. Ini Rasul, manusia teladan.
Ya. Ingat apa kisahnya Rasul? Rasul lomba lari ya dengan siapa? Dengan istrinya. Ya kan? Kadang-kadang Rasul yang menang, kadang-kadang istrinya yang menang, kan begitu. Ya. Ada enggak ini yang lomba lari dengan istrinya ini? Ya. Jadi seperti itu. Itu memang perlu ya, perlu. Maka ini ada 4 waktu yang bisa membuat kita itu sukses bahagia di dunia dan akhirat. Jangan serius terus sampai lupa dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi 4 waktu ini seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertama tadi apa? Waktu untuk munajat kepada Allah. Yang kedua, waktu untuk muhasabah. Yang ketiga, waktu berkumpul dengan para sahabat atau teman. Dan yang terakhir, waktu untuk menyalurkan hobi kita selama itu halal dan mubah. Itu kunci keberhasilan, sukses dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya 4 waktu. Ya. Waktu sudah habis Pak Undoyo? Habis sudah. Oh, tinggal 3 menit. Ada yang lain? Tidak ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya? Oh cukup. Ya. Kalau begitu kita akhiri dengan doa kafaratul bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.